Bangkitnya Dataran Hitam bab 981 hasil pembantaian merah. Beberapa jam kemudian, bajingan, sial, pengkhianat, kalian keluarga Snow akan membayar mahal untuk ini. Teriakan terdengar di sekitar salah satu kamp musuh pasukan Kota Kering ketika beberapa orang yang selamat dari kelompok itu menderita di sekitar area yang dipenuhi potongan tubuh. Namun meskipun mereka telah bertahan sejauh ini, masing-masing dari orang-orang ini sudah kehabisan nafas terakhir karena luka parah yang mereka derita dalam pertempuran sebelumnya. Bukan pertempuran, tapi pembantaian sepihak. Jumlah individu yang terlibat dalam situasi seperti ini tidak terlalu berbeda. Namun, dengan tindakan tak terduga dari pasukan kerajaan salju, sejumlah besar prajurit dari pasukan kontra-revolusioner telah tewas bahkan sebelum genderang perang dibunyikan. Selain itu, dengan banyak tempat peristirahatan yang diserang secara bersamaan oleh pasukan Kota Kering. Pasukan kerajaan Brown dan kerajaan Cromwell telah dihancurkan bahkan sebelum mereka sempat memahami apa yang sedang terjadi. Sedangkan bagi mereka yang berhasil melawan tindakan bawahan dan sekutu Minos, mereka juga kurang beruntung. Pada titik ini, Dataran Hitam sudah memiliki banyak pejuang. Tidak hanya itu, para prajurit Dataran Hitam melanjutkan dengan kemampuan mereka yang luar biasa, banyak yang telah mengalahkan puluhan atau ratusan lawan. Pada akhirnya, lebih dari 100.000 orang terbunuh pada malam teror ini. Namun, hanya 500 orang dari pihak Dataran Hitam yang bergabung di akhirat bersama dengan ribuan musuh yang mati. Akhiri hidup orang-orang malang ini dalam satu gerakan. Salah satu anggota keluarga Snow di daerah itu dengan marah meneriakkan ini. Merasa lelah mendengar ejekan seperti itu sepanjang pertempuran. Dia terutama tidak menyukai situasi saat ini, di mana keluarganya telah berbalik melawan sekutunya hingga beberapa hari yang lalu. Tapi inilah kenyataannya sekarang, dan sekarang dengan tangannya yang berlumuran darah, dia hanya bisa berharap untuk mengakhiri semuanya dan melanjutkan rencana komando keluarganya. Dengan itu, dengan cepat, individu lain dari keluarga Snow dan beberapa pengikut organisasi ini berlari melewati tumpukan mayat, melenyapkan yang selamat sedikit demi sedikit. Membiarkan orang-orang itu di tempat itu saja sudah cukup untuk memastikan akhir dari banyak orang itu. Namun, menunjukkan belas kasihan atau kelalaian kepada musuh yang telah jatuh bukanlah hal yang baik. Dengan begitu, meski banyak yang terluka parah, pasukan kerajaan salju di daerah itu tidak akan memaafkan siapapun. Sebaliknya, mereka akan bertekad untuk melenyapkan setiap orang yang selamat. Tidak hanya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya balas dendam di masa depan, namun juga untuk mengakhiri penderitaan orang-orang tersebut. Mendesah. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Orang itu menutup matanya sementara ekspresinya menjadi mengerikan karena bau yang menyengat dari area berdarah itu. Apa yang akan terjadi sekarang? Saat fajar perlahan berlalu, pemandangan serupa dengan yang sebelumnya terjadi di sekitar Dataran Hitam, dengan pasukan Minos menghabisi lawan mereka di medan perang. Namun meski aksi malam ini cukup efisien, namun hal itu saja tidak cukup untuk menghentikan perang yang sedang terjadi. Lagi pula, meskipun kehilangan lebih dari 100.000 prajurit sulit untuk diterima, masih banyak kontra-revolusioner di sekitar Dataran Hitam. Pasukan Kota Kering tidak akan berhasil dalam aksi saat ini jika mereka mencoba melenyapkan semua musuh di Dataran Hitam. Jadi, alih-alih berfokus pada semua musuh, kelompok seperti Celeste justru menghilangkan beberapa masalah yang lebih menjengkelkan di medan perang. Namun hal ini sudah sangat efektif karena, pada saat ini, hanya tersisa kurang dari 40% dari jumlah awal pasukan kontra-revolusioner di Dataran Hitam. Dan dengan itu, berbagai kelompok penyerang perlahan mulai meninggalkan tempat aksinya, menuju ke pos sebelumnya. Tapi ketika yang terkuat berlari kembali ke pos resmi mereka, banyak prajurit Angkatan Darat Hitam tingkat rendah mulai menyapu medan perang. Pekerjaan mereka, itu hanyalah mengambil barang-barang berharga untuk tentara dan melenyapkan banyak mayat yang tertinggal. Pada awalnya, barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh-musuh Black Plain dapat disimpan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Namun, karena sistem poin prestasi tentara dan bank Dataran Hitam, banyak pejuang yang menukar barang-barang ini dengan poin alih-alih menyimpannya. Tapi itu masuk akal. Lagi pula, banyak dari prajurit ini sudah memiliki teknik yang bagus, dan benda-benda yang ditemukan di cincin spasial musuh mereka sepertinya tidak bisa digunakan secara praktis di tangan mereka. Paling-paling, barang-barang ini memiliki nilai uang yang dapat membantu pemilik barunya meningkatkan kristal dengan mencoba menjual barang-barang tersebut. Namun di sisi lain, poin prestasi dapat dengan mudah ditukar dengan investasi di bank tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan individu tersebut. Oleh karena itu, alih-alih menginginkan barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh-musuh mereka, sebagian besar prajurit Minos tidak peduli dengan barang-barang tersebut. Dan akhirnya, api unggun besar mewarnai langit Dataran Hitam saat api yang diciptakan oleh tentara lokal perlahan-lahan melenyapkan sisa-sisa pembantaian tersebut. Mendesah. Ini akhirnya berakhir. Salah satu tetua keluarga Miller bergumam dengan suara rendah sambil menyeka darah musuh dari bilah pedangnya. Pada saat yang sama, beberapa orang yang dulunya pengikut House Brown juga berdiri di sana,
memikirkan tentang emosi aneh melihat hari ini datang begitu cepat. Mereka menginginkan kemenangan Minos karena mereka melakukan perjalanan dengan perahu yang sama dengan pemuda ini. Namun tak seorang pun di sana menyangka bahwa situasi perang akan mencapai status seperti saat ini secepat ini. Jadi, mereka terkejut sekaligus takut melihat betapa efektifnya tindakan Minos terhadap kekuatan regional. Tetapi berapa lama lagi kita harus menunggu sampai perang selesai? Seorang tetua yang duduk bersila di tanah menanyakan hal ini, melihat ke arah api besar. Seorang wanita lalu berkata, "Aku tidak tahu, tapi itu tidak akan lama. Satu-satunya kekhawatiran kita dengan pasukan dataran hitam saat ini adalah bala bantuan yang datang dari Flaming Empire. Jadi, selama mereka tersingkir, saya kira perang bisa segera berakhir setelah itu." 6. Aku setuju. Ya, itulah hasil yang paling mungkin. Seorang tetua kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Tapi apakah itu mudah untuk dicapai? Lagi pula, orang-orang itu tidak seperti kita. Beberapa jam berlalu, dan saat ini, pasukan pembantaian merah yang masih hidup sudah mulai mengetahui tentang mimpi buruk mengerikan di malam sebelumnya. Ketika hari dimulai di dataran hitam, semakin banyak laporan yang menggambarkan keanehan di sekitar kamp utama tentara kontrarevolusi telah mencapai lokasi dengan korban selamat. Dan dengan digambarkannya hal-hal yang meresahkan, tidak lama kemudian para pemimpin kontrarevolusioner lainnya di dataran hitam mulai mengirimkan surat ke semua opsi yang tersedia. Mereka tidak benar-benar memahami apa yang terjadi atau situasi pasukan mereka saat ini. Namun dipastikan sesuatu yang ekstrim telah terjadi pada malam sebelumnya, dan mereka tidak dapat menunda untuk merespon kejadian tersebut. Dengan ini, mereka perlu memastikan apa yang terjadi, memeriksa lampu jiwa prajurit mereka, dan memberitahu orang-orang di luar dataran hitam tentang kejadian aneh yang baru-baru ini terjadi. Oleh karena itu, puluhan burung gagak spiritual meninggalkan dataran hitam pada awal hari berawan itu, menuju ibu kota daerah dan lokasi penting lainnya. Di antara buletin tersebut terdapat surat yang dikirimkan kepada keluarga surat kabar di wilayah tersebut, yang memberitahu mereka tentang berita besar yang dapat mengubah seluruh konfigurasi wilayah tersebut. Di sisi lain, ketika puluhan ribu orang mengkhawatirkan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang mungkin terjadi malam sebelumnya, Minos terbangun di samping kedua wanitanya, dengan senyuman di wajahnya. Malam sebelumnya sangat menarik baginya dan mengetahui apa yang mungkin terjadi di wilayahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun dengan senyuman puas. Sekarang, aku mungkin harus berurusan dengan orang-orang di kamp ini. Dia merasakan tubuh para wanitanya memeluknya saat dia melihat ke langit-langit dari tempatnya berdiri. Mari kita lihat bagaimana reaksi Gloria. Jika dia tidak terlibat, saya akan menyelesaikan perang kemerdekaan besok. Bangkitnya dataran hitam bab 982 merasa takut lagi. Berjam-jam telah berlalu sejak peristiwa yang dilakukan oleh kekuatan dataran hitam, sekutu, dan kerajaan salju ketika akhirnya, burung gagak pertama mulai berdatangan di kamp gereja spiritual. Pada awalnya, pesan-pesan pertama yang sampai di sana bukanlah dari kekuatan kontrarevolusioner. Itu karena bahkan sebelum orang-orang itu mengetahui sesuatu yang aneh telah terjadi di dataran hitam, pasukan Minos telah mengirimkan informasi tersebut kepadanya dan sekutunya. Jadi, orang pertama di kamp gereja yang mengetahui tentang pembantaian malam sebelumnya adalah Minos, para wanitanya, dan mereka yang sudah berada di wilayah dataran hitam. Namun tidak lama kemudian semakin banyak orang yang mengetahui peristiwa mengejutkan tersebut. Menjelang penghujung hari, saat siang hari berganti dengan kegelapan malam, anggota keluarga Brown dan Cromwell mengetahui kejadian tersebut. Seperti yang diharapkan dalam situasi seperti ini, saat mereka mengetahui bahwa puluhan ribu bawahan dan anggota mereka telah menghilang, orang-orang dari keluarga ini sangat marah. "Aib, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamp kita bisa diserahkan oleh musuh?" Tetua tertinggi keluarga Cromwell berteriak dengan kebencian saat dia melemparkan barang-barang ke sana kemari dari tenda tempat dia berada. Orang lain di sana kemudian berkomentar, "Itu pasti ulah monster sialan itu. Dia memberi kami tenggat waktu 2 hari untuk memikirkan tawarannya. Tapi orang malang itu hanya mengulur waktu. Tujuannya adalah menghancurkan pasukan kita saat kita berada di sini." Mendengar ini, tetua tertinggi Cromwell menjadi merah karena marah. Merasa bahwa Minos sedang mempermainkan mereka dan jika ini tidak dibalas, mereka semua akan berakhir seperti James, yang mati di tangannya. Ulrich, orang tua berjanggut putih itu memandang kaisar spiritual terkuat di sana dan melanjutkan. "Kamu harus membantu kami. Jika kami tidak membunuh orang malang itu, seluruh keluarga dan kerajaan kami bisa jatuh ke tangannya yang sudah merosot." Kaisar spiritual level 62 itu kemudian menatap lelaki tua di hadapannya dengan hati-hati. "Memahami bahwa ini memang benar. Bahkan jika kamu mengatakan itu, aku tidak bisa berbuat apapun terhadapnya selama wanita itu ada di sisinya." Kaisar spiritual lainnya adalah keturunan salah satu keluarga kerajaan Cromwell di sana, mengangguk dan berkata, "Lagi pula, kita tidak bisa melakukan apapun di tempat ini, atau gereja spiritual sendiri yang akan memutuskan untuk bertindak.
Kita harus menunggu sampai pertemuan itu selesai. Lalu, mungkin wanita itu tidak lagi mendukungnya, dan kita akan punya kesempatan. Penatua tertinggi kemudian menghela nafas kekalahan, merasa bahwa kata-kata ini masuk akal. Tapi ketakutan di hatinya menyuruhnya untuk mengambil kesempatan dan mencoba segalanya melawan Minos saat pemuda ini masih berada di kamp ini. Sayangnya, dia hanyalah raja spiritual level 58 yang bahkan tidak mampu membuat Stuart muda berkeringat. CK, brengsek, jika ini terus berlanjut, ini bisa menjadi akhir dari keluarga. Sementara itu, kelompok Thomas Brown juga mengetahui perubahan mendadak di dataran hitam. Saya tidak percaya. Raja itu berteriak frustasi, merasakan sensasi mengerikan di tubuhnya yang hanya dia rasakan saat menghadapi Minos di masa lalu. Tapi sekarang, di samping kaisar spiritual, ketika dia akhirnya mengatasi rasa takut pemuda itu, dia mulai merasakan hal yang sama lagi. Dengan itu, saat dia melihat meja di bawah kepalan tangannya hancur total, wajah Thomas memerah, merasakan tekanan luar biasa di kepalanya. Brengsek, menyedihkan, setan, anak. Apakah mereka menyerang kita dengan begitu tegas? Salah satu raja spiritual di sana bertanya ketika Raja Brown mengutuk Stuart muda dengan segala nama yang terpikir olehnya. Kaisar spiritual keturunan keluarga Silva mengerutkan kening ketika dia selesai membaca isi buletin yang baru tiba. Kelihatannya tidak aneh. Bocah ini sudah dikenal karena tindakannya yang tidak bermoral, jadi melakukan hal seperti ini sambil menipu kita sepertinya cocok dengan profilnya. Bagaimanapun, menurutku kita tidak perlu terburu-buru melakukan apapun. Itu adalah langkah yang sangat bagus dari pihaknya, tapi tak lama lagi para pembunuh dari Flaming Empire akan tiba untuk melenyapkannya. Setelah itu, kita tidak perlu mengkhawatirkan dia lagi. Anggota keluarga Silva berkata dengan nada penuh kepastian. Namun Raja Brown tidak begitu yakin akan hal itu saat ini. Begitukah? Tapi aku bertanya padamu, bagaimana jika penjahat itu bertindak melawan kita sebelum para pembunuh ini sampai di sini? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang raja spiritual mencoba sesuatu selagi kita berada di sini? Itu yang dikatakan Silva. Tapi bagaimana dengan ibunya? Ibunya tidak bisa bertindak melawanmu karena itu akan menjadi campur tangan ibunya terhadap wilayah tersebut. Dan dari apa yang sudah kamu katakan kepada kami, wanita itu tidak boleh tinggal lama di wilayah ini. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang bahkan tidak tinggal di sini selama tahun-tahun tersulit putranya, jadi mengapa dia mengorbankan dirinya sekarang? Raja Brown tidak yakin dengan hal ini. Rasa ketakutannya terhadap Minos semakin meningkat sebelum para ahli ini tiba. Mungkin dia ada di sini karena dia sudah tahu tentang misi yang telah kamu sampaikan kepada Sekte Kekaisaran. Itu. Salah satu dari dua kaisar spiritual lainnya di sana kemudian menghela nafas dan berkata, semua itu tidak penting sekarang. Jika dia memutuskan untuk bertindak begitu keras terhadap pasukan kita, dia mungkin akan mencoba melakukan sesuatu terhadap kita. Saat matanya menyipit dan dia merasakan bahaya mendekat, kata orang seperti itu. Semua orang di sini sebaiknya bersiap-siap. Setelah kata-kata itu diucapkan, salah satu dari orang-orang dari kerajaan Brown mau tidak mau menyebutkan ketidakpercayaan yang besar terhadap kekuatan kontra-revolusioner. Aku tidak percaya Snows melakukan ini. Mereka selalu menjadi salah satu keluarga paling jujur di wilayah kami. Mereka tentu saja tidak yakin apakah keluarga Snows sebenarnya telah bertindak melawan mereka. Namun dalam laporan mereka, beberapa pihak menggambarkan pasukan kerajaan salju meninggalkan kamp kontra-revolusioner bersama pasukan pemberontak. Dan meskipun hal ini tidak membuktikan pengkhianatan, karena tidak ada anggota pasukan kerajaan salju yang kedapatan berbicara pada malam sebelumnya. Kecurigaan orang-orang tersebut berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Mendengar itu, Raja Brown merasakan gelombang kebencian lain dalam dirinya dan terguncang karena amarah. Pengkhianat sialan, pengecut, wilayah ini penuh dengan hama ini. Dia mengkritik, karena dia merasa ingin meninggalkan tempat itu untuk berurusan dengan Adam Snow secara pribadi. Namun dia tidak langsung melakukan hal itu begitu seseorang di sana menanyakan sesuatu yang relevan kepadanya. Ngomong-ngomong, di mana para pembunuh regional itu? Karena situasinya sudah mencapai titik ini, kita akan membutuhkan mereka lebih dari sebelumnya. Thomas kemudian menjawab, The Scourges of the Devil tidak mau mengambil risiko mengirim anggotanya ke negosiasi ini. Jadi, mereka menunggu akhir di sini untuk terus bertindak melawan musuh. Oh, kalau begitu ayo kita lakukan seperti ini. Mereka kemudian melanjutkan pembicaraan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, semuanya takut dengan rencana Minos dan cemas akan kedatangan orang-orang yang akhirnya bisa menghadapinya. Sementara itu, Minos berjalan menuju tempat Gloria seharusnya berada. Dia bermaksud mencari tahu seberapa jauh wanita ini akan menghentikannya jika dia ingin melakukan sesuatu yang lebih berani di tempat ini. Di sisi lain, karena ibunya, dia sudah mengetahui apa yang telah dilakukan gereja spiritual di kerajaan Flaming dan sangat ingin menyelesaikan masalah regionalnya. Dia tidak takut pada murid-murid sekte kekaisaran yang mungkin akan mengejarnya karena dia ragu kekayaan keluarga Silva akan cukup untuk menarik siapapun yang tertarik.
Tapi tetap saja, dengan jumlah murid yang bisa mengejarnya dan lawan yang sudah ada di wilayah ini, segalanya bisa menjadi sedikit lebih rumit baginya jika dia tidak terburu-buru. Dengan mengingat hal itu, dia memasuki area di mana Gloria berada dan mendatangi wanita ini, yang sedang bermeditasi di tengah-tengah ruangan yang tampak seperti ruang budidaya biasa di dalam tendanya. Kamu terlihat sama baiknya dalam berkultivasi seperti dalam situasi lain, Gloria. Dia berkomentar dengan suara rendah ketika dia menyadari gerakan halus yang dia lakukan ketika dia duduk tepat di depannya. Bangkitnya dataran hitam bab 983 motif Minos. Mendengar suara Stuart muda di dekatnya, Gloria membuka matanya. Tetap saja, dia melanjutkan dalam posisi lotus yang sama yang dia kembangkan sebelum pemuda ini tiba di sini. Kamu cukup berani menggangguku saat aku sedang berkultivasi, ya? Dia berkata sambil matanya menyipit. Namun Minos tidak tertipu dengan kemampuan akting Gloria. Kamu sudah selesai saat aku duduk di sini. Atau menurutmu saya tidak bisa membedakan antara orang yang berkultivasi dan orang yang hanya bermeditasi? Dia kemudian melihat pakaian latihannya dan menggodanya. Mungkin kamu sedang mengujiku? Kamu ingin melihat apa yang akan aku lakukan setelah menyadari kamu berkultivasi seperti ini? Pakaian latihan Gloria terdiri dari celana panjang elastis yang mengencangkan kakinya. Pada saat yang sama, dia mengenakan gaun yang menutupi sebagian besar tubuhnya tetapi tanpa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah. Ceka, dia mengeluarkan suara lidahnya yang tidak puas, menyadari bahwa Minos tidak cukup terprovokasi olehnya. Jadi apa yang kamu inginkan di sini? Mungkin kamu melewatkan waktu yang kita habiskan bersama di kota kering? Belum. Dia tersenyum damai, melihat ekspresi konyol di wajah Gloria saat ini. Apakah begitu? Dia mengepalkan tangannya dan berdiri dari tempatnya, membelakangi dia saat dia merasa gugup. Lalu apa yang kamu inginkan di sini? Kamu tidak datang ke sini hanya untuk membuatku kesal, kan? Minos kemudian berdiri dan mendekatinya, memeluknya dari belakang. Gloria, kamu mudah kesal ya? Yah, kurasa untuk menebusnya, aku harus membuatmu sedikit rileks seperti terakhir kali. Dia berbisik di telinganya saat dia merasakan tubuh kaku wanita itu perlahan menjadi lebih nyaman dalam pelukannya. Itu lebih baik, dia bergumam, merasakan hatinya sedikit tenang. Tapi ayo kita lakukan nanti. Saat ini, aku ingin membicarakan beberapa masalah serius denganmu. Mendengar ini, dia menoleh ke arahnya dan memperhatikannya dengan cermat. Apa yang kamu bicarakan? Dia melanjutkan dengan tangan melingkari pinggang kurusnya dan mulai menjelaskan. Yah, aku ingin tahu bagaimana reaksimu jika terjadi kekerasan di dalam kamp ini. Tatapannya menyempit saat pupil matanya berkontraksi. Tapi dia terus mendengarkan pemuda di depannya. Setelah upaya negosiasi pertama kami, saya memberi beberapa perintah kepada pasukan saya. Dia kemudian menjelaskan padanya apa yang terjadi di dataran hitam malam sebelumnya. Mulai dari mereka yang terlibat dalam insiden tersebut hingga target pembantaian yang direncanakan oleh pasukannya dan kerajaan salju. Setelah mendengarkan Minos dalam diam selama beberapa menit, wanita berambut merah itu melanjutkan dengan mulut terbuka karena terkejut menemukan metode yang memberinya kepercayaan diri dari sebelumnya. Apakah kamu benar-benar melakukan itu? Dia bertanya dengan kaget, tidak percaya bahwa dia, yang terlihat begitu masuk akal saat bersamanya, mampu memberi perintah seperti itu. Bahkan dia, yang telah hidup lebih lama darinya, yang tumbuh di tempat yang jauh lebih bermusuhan daripada wilayah ini, dan memiliki kekuasaan yang besar, tidak dapat membayangkan membuat keputusan seperti itu. Dan faktanya, meskipun dia sangat kuat secara individu dan berpengaruh karena gereja, wanita ini tidak menyukai kekerasan dan relatif damai dalam sebagian besar keputusannya. Akibatnya, ia berulang kali berupaya untuk menenangkan wilayah tersebut tanpa melibatkan kekuatan luar yang hanya akan memperburuk ketegangan lokal dan bahkan melihat keuntungan dari kemenangan Minos dalam perang tersebut. Dia adalah wanita yang baik hati, sesuatu yang sudah diketahui Minos karena cara keduanya bertemu. Gloria bisa saja mengabaikannya dalam situasi seperti itu atau bahkan bertindak seperti yang dilakukan banyak orang sombong dan menyalahkan korban karena menghalangi anak panahnya. Tapi dia tidak melakukan hal semacam itu. Sebaliknya, dia malah peduli untuk merawatnya dan bahkan mengganti senjata pemuda ini. Menyadari ekspresi terkejutnya, Minos dengan lembut memegangi wajahnya dan menjelaskan sendiri. Ya, kami melakukan itu karena tidak ada lagi waktu yang terbuang. Keluarga daerah adalah orang-orang munafik, dan jika sesuatu yang ekstrim tidak terjadi, perang ini tidak akan pernah berakhir. Mereka akan terus berbicara tentang bagaimana saya seorang tiran yang mencoba untuk melengsarkan mereka, menghancurkan mereka, Mereka akan terus berbicara tentang bagaimana saya akan membawa pemerintahan teror ke wilayah tersebut jika tidak ada yang menghentikan saya. Mereka tahu mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu terhadap saya, jadi mereka akan berjuang untuk menghentikan saya melakukan apa yang ingin mereka lakukan di tempat saya. Dan untuk itu, mereka rela mengorbankan nyawa setiap bawahannya. Anggota, pengikut, Selama masih ada peluang bagi mereka, orang-orang ini akan terus berjuang,
tidak peduli seberapa bagus janji saya. Sementara itu, penduduk dataran hitamlah yang akan paling terancam jika orang-orang ini tidak dihentikan. Jangan salah, jika aku kalah, mereka akan membantai atau memperbudak seluruh penduduk kota kering karena tidak menarik bagi mereka untuk membiarkan orang-orang yang sadar dan berdaya ini tetap hidup. Karena itu, saya harus membuat pilihan sulit untuk melenyapkan musuh-musuh ini. Dia selesai mengutarakan alasannya kepadanya, menatap mata Gloria tanpa mengalihkan pandangan, menjelaskan kepada Gloria siapa dia. Dia tidak peduli apa pendapat kebanyakan orang tentang tindakannya, tapi dia tidak ingin wanita ini bingung tentang dirinya. Karena itu, dia berusaha menunjukkan padanya alasan di balik sikapnya, sesuatu agar dia mengerti bahwa pembantaian malam sebelumnya bukanlah karena dia mencicipi darah musuh. Itu, Minos, menurutku ini keterlaluan. Bahkan jika kamu benar, yang kita bicarakan di sini adalah nyawa puluhan ribu orang. Dia mengungkapkan kejengkelannya tetapi tidak meninggalkan pelukannya. Apakah kamu benar-benar membunuh mereka saat tidur? Itu tidak benar. Apakah akan lebih baik jika aku membiarkan para pembunuh sekte dari Kekaisaran Flaming bergabung dengan musuh-musuhku dalam melakukan tindakan brutal terhadap lebih dari 600.000 penduduk kota kering? Itu, matanya terbuka lebih lebar, tapi dia tidak bisa menjawabnya. Dia kemudian melanjutkan, Gloria, aku akan jujur padamu. Jika aku harus melawan begitu banyak orang kuat, aku akan melakukan hal seperti itu di kota kering karena di sanalah aku memiliki pertahanan terbaik. Tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungi tempat itu dari banyak kaisar spiritual. Jadi jika hal seperti itu terjadi di masa depan, orang-orang di sanalah yang paling dirugikan. Jadi, agar tidak membahayakan nyawa warga negaraku, aku mengorbankan musuh-musuh itu. Adapun apakah mereka memiliki kesempatan untuk bertarung atau mati di tengah mimpi mereka, tidak ada bedanya. Pasukan kerajaan salju paling banyak menyelamatkan nyawa pengikut mereka dengan mengadopsi strategi ini. Dia berkomentar tanpa mengubah nadanya, masih berbicara dengan lembut padanya. Setelah mendengar ini, Gloria tiba-tiba teringat sesuatu yang baru saja dikatakan Minos tetapi awalnya dia abaikan. Pembunuh sekte dari Flaming Empire? Ibumu memberitahumu tentang itu? Ya, dia memberitahuku tentang hal itu tepat setelah tiba di kota kering. Begitu, dia menelan ludahnya lalu berkata, Minos, ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia meletakkan salah satu jarinya di bibirnya dan tersenyum. Saya tahu itu, jangan khawatir. Saya tidak menyalahkan Anda atas keputusan organisasi Anda. Tapi kalau begitu, Gloria, apa yang akan kamu lakukan jika aku menindak orang-orang ini di tempat ini? Tentu saja, aku bisa menindak mereka di luar sini, tapi akan lebih mudah jika aku bisa melenyapkan mereka di tempat ini. Itu akan mengakhiri perang dalam beberapa minggu, dan saya akan memiliki waktu dan kekuatan untuk menghadapi para pembunuh yang datang dari Kekaisaran. Jumlah kematian di wilayah ini pasti akan lebih sedikit jika saya bisa menangani orang-orang ini di tempat ini. Minos, gumamnya, merasa rumit dengan situasi ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 984 masa depan. Gloria adalah pemimpin gereja spiritual di wilayah ini, tapi itu tidak membuatnya mampu menentukan kematian orang-orang ini. Gereja bukanlah sebuah organisasi yang berkembang namun sebuah kekuatan mapan di dunia spiritual yang jarang sekali harus melewati batu-batu yang menghalangi jalannya. Dan meskipun para pemimpin organisasi ini bukanlah orang baik, tidak mampu melenyapkan orang yang tidak bersalah, Gloria tidak terbiasa dengan gagasan untuk menghukum mati orang. Terlebih lagi, mengingat ia memimpin daerah ini dari jauh dan jarang perlu campur tangan karena tingkat permasalahan lokalnya lebih rendah dari dirinya. Selain itu, meskipun dia berasal dari Flaming Empire dan sudah pernah membunuh sebelumnya, sangatlah berbeda menghadapi musuh dan seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu. Namun tidak satupun dari orang-orang dari wilayah itu yang membahayakan dirinya atau gereja. Mereka juga tidak melakukan kesalahan besar hingga dia berpikir bahwa menghilangkannya adalah hal terbaik untuk semua orang. Dan meskipun dia tahu bahwa motivasi Minos masuk akal, dia tidak merasa berhak untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang ini karena hal itu mungkin menguntungkan para penyintas di wilayah ini. Ia bahkan sepakat bahwa membiarkan Minos mengikuti perjalanan kekuasaannya di wilayah ini dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi wilayah tersebut. Tetap saja, dia merasa tidak enak mengorbankan orang. Minos, aku tidak tahu. Dia berkata dengan suara rendah sambil menatap dadanya, berusaha untuk tidak menatap matanya. Saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi di dalam kamp gereja. Jika saya melakukannya, saya akan mengutuk mereka tanpa pembenaran apapun dari sudut pandang gereja. Dengar hal tersebut, Minos tidak menunjukkan rasa tidak senang. Sebaliknya, dia tersenyum padanya dan memeluknya. Tidak apa-apa, aku mengerti. Jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa bertindak di sini, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan situasi ini tanpa banyak bahaya. Tapi aku harap kamu akan tetap berada di area itu lama setelah konfrontasi ini selesai. Dia berbisik di salah satu telinganya sebelum mendekatkan bibirnya ke bibirnya.
Setelah percakapan singkat Minos dan Gloria, pemuda ini kembali ke tendanya. Dia kini berdiri di samping ketiga wanita yang menemaninya ke tempat ini. "Yah, apakah dia mengizinkan tindakan kita di tempat ini?" Abi bertanya penasaran sambil memegang lengan kiri Minos. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak." Ruth bertanya tak lama setelah itu. "Lalu bagaimana kita akan menghadapi orang-orang ini?" "Saya akan berbicara dengan bawahan saya di tempat ini agar mereka memerintahkan keturunan mereka untuk mengikuti perintah saya untuk mengejar dan melenyapkan musuh kita yang paling kuat. Itu akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan daripada hanya berurusan dengan mereka di kamp ini, tapi kemungkinannya menguntungkan kita." Mendengar itu, Maisy menjadi tertarik dengan topik tersebut dan bertanya, "Setelah semua itu, apa yang akan terjadi? Akankah perang berakhir? Bagaimana rencanamu menghadapi para pembunuh yang datang dari kekaisaran?" Minos melihat ke arah ibunya, mengatupkan kedua tangannya. Tapi kemudian menjawabnya, "Perang tidak akan berakhir sampai semua keluarga kerajaan di wilayah tersebut mengakui kemerdekaan Dataran Hitam. Jadi, bahkan setelah kita melenyapkan kekuatan utama musuh, kita masih akan menjalani kenyataan perang sampai hal itu selesai dan semua pasukan musuh meninggalkan Dataran Hitam. Namun, bahkan jika hal itu terjadi, kita masih harus menghukum musuh-musuh kita karena kejahatan perang yang mereka lakukan. Maka urusan perang tidak akan berakhir sampai semua orang yang terlibat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan kami memutuskan bahwa Dataran Hitam perlu dilanjutkan." Dia menghela nafas sejenak dan kemudian menjawab pertanyaan lainnya. "Adapun para pembunuh yang berasal dari dua sekte kekaisaran itu, secara alami aku akan menangani mereka. Bahkan jika mereka lebih kuat dariku, mereka tidak memiliki sesuatu yang aku miliki." Minos tersenyum ketika dia mengingat bahwa dia telah melatih pasukannya untuk bertarung bersamanya sejak awal. "Kekuatan Dataran Hitam bukanlah aku, tapi kekuatan kolektif kita. Saat musuh luar ini datang ke sini tanpa mengetahui dengan siapa mereka akan menghadapinya, mereka akan menemui takdir yang sulit untuk diterima. Selama ini, para prajurit Black Plain Army bertempur dan mengasah kemampuan tempur kelompok mereka melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak dan terkadang levelnya lebih tinggi dari mereka. Perang ini terjadi melalui seleksi alam bagi para pejuang terbaik di Dataran Hitam, yang pada titik ini sudah terbiasa melakukan pertempuran kolektif melawan musuh yang lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya. Selain itu, latihan militer masih berlangsung di dalam kubah pertahanan kota kering. Bahkan Stuart muda telah berlatih dengan prajurit tingkat tinggi ketika dia memiliki kesempatan selama perang. Oleh karena itu, dia tidak harus melawan setiap musuh yang datang dari Flaming Empire sendirian. Itulah yang memberinya kepercayaan diri untuk tetap tenang meski menghadapi ancaman eksternal ini. Melihat kepercayaan putranya terhadap strategi ini, Maisy merasa terkejut melihat pemuda yang begitu dewasa dan cerdas. Sepertinya dia benar-benar bisa mengatasinya. "Yah, aku akan mengawasinya sampai dia berhasil mengalahkan salah satu dari orang-orang ini. Lalu, aku bisa kembali ke kekaisaran tanpa membebani hati nuraniku jika itu terjadi." Dia merenung dalam diam, memperhatikan putranya dengan senyuman di wajahnya. Dia kemudian memikirkan sesuatu dan menghela nafas kekalahan. Mungkin Minos akan menjadi kandidat yang lebih baik dariku untuk memimpin sekte di masa depan. Mungkin dia bahkan akan melewatiku di masa depan. Sementara Maisy memikirkan masa depan. Minos dan para wanitanya terus berbicara sampai dia pergi untuk menyelesaikan urusannya dengan keluarga bawahan dan sekutunya. Setelah berbicara dengan keluarga Stone dan Walker, Minos mampir ke tenda Jade. Kemudian, setelah percakapan yang intens selama 50 menit, dia melanjutkan ke lokasi keluarga Snow. Namun, saat tiba di daerah itu, penguasa muda Dataran Hitam ini bertemu dengan banyak orang dari keluarga Cromwell, Brown, dan Snow. Di tempat itu, setengah lusin orang saling teriak, saling melontarkan hinaan dan tuduhan terkait kejadian malam sebelumnya. "Dasar pengkhianat sialan, Snows. Kamu akan membayar kami atas pengkhianatan ini. Kerajaan Cromwell tidak akan pernah melupakan kematiannya. Hal yang sama berlaku bagi kita di Kerajaan Coklat. Dengarkan apa yang aku katakan. Kami akan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang gugur, dasar bajingan pengkhianat. Persetan denganmu, Cromwell. Kamu pikir kami sudah lupa bagaimana keluargamu menyerang kami bertahun-tahun yang lalu tanpa kami melakukan apapun? Baiklah, ayo bertarung bersama kami jika kamu punya nyali. Hehe. Tapi menurutku kalian sekarang terlalu lemah untuk mencoba melawan kami." Seseorang dari House Snow mengatakan ini dengan nada arogan, sambil menatap lelaki tua di depannya. "Kamu bajingan, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak." Tapi saat orang itu hendak menyerang musuhnya, para bishop di area sekitar bergegas ke arah itu untuk mencegah hal yang lebih buruk terjadi di dalam kamp itu. "Tuan-tuan, ini adalah wilayah gereja spiritual? Saya harap Anda sadar bahwa kami tidak menoleransi pelecehan di sini." CK, melihat hal itu sejenak, Minos merasa menarik betapa cepatnya orang-orang itu menerima pengkhianatan Snows. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan hal itu dan berjalan menuju bagian dalam tenda itu. "Hei,
Apa yang kamu? Seseorang di sana akan mengatakan sesuatu sampai dia menyadari siapa orang yang memasuki tempat itu. Dan tanpa banyak kesulitan, Stuart muda mencapai bagian dalam tenda itu, tempat para pemimpin ketiga keluarga sedang berdiskusi sebagai bawahan mereka. Oh, kamu di sini, Minos berseru kaget saat melihat tetua tertinggi Cromwell dan Raja Brown. Kamu, iblis, apa yang kamu inginkan di sini? Bagaimana menurutmu? Minos bertanya dengan senyum cerah di wajahnya, mengejek kedua orang itu. Adam, Thomas berteriak dengan marah, menyadari bahwa dugaannya benar. Dan ketika kaisar spiritual di sana merasakan ketegangan di udara meningkat beberapa kali lipat, Minos duduk di kursi dan berkata, "Akhir-akhir ini kamu tampak tidak takut, Thomas. Saya penasaran untuk mengetahui berapa lama lagi ini akan berlangsung. Mungkin Anda sudah lupa pertempuran di mana Anda terpaksa melarikan diri seperti seekor anjing dengan ekor di antara kedua kakinya?" Bangkitnya Dataran Hitam bab 985 akhir negosiasi. Bajingan, kamu adalah hama. Raja Brown mengatakan ini dengan kebencian, merasakan keinginan untuk mencekik Stuart muda. Sayangnya, dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Tidak hanya itu, meskipun dia berdiri di samping kaisar spiritualnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun terhadap Minos di tempat ini. Itu adalah perkemahan gereja spiritual, tempat mereka harus menunjukkan rasa hormat. Namun terlebih lagi, meskipun Maisi tidak ada di sana, tidak satupun dari orang-orang itu yang tidak menyadari kehadirannya di sekitar. Dan mengetahui semua ini dengan baik, Thomas hanya bisa menelan kebenciannya, menunggu peristiwa ini selesai ketika dia akhirnya akan bertindak dengan seluruh kekuatan yang dia miliki sekarang. Minos mengabaikan orang itu dan kemudian mengamati wajah kaisar spiritual di sana. Masing-masing relatif dekat dengan Raja Brown, Raja Salju, atau tetua tertinggi keluarga Cromwell. Menyadari hal ini, Minos segera memahami siapa yang berasal dari masing-masing kerajaan. Secara khusus, dia mengamati seorang pria yang ekspresinya sama menjijikkannya dengan pria yang istrinya tidak setia kepada sahabatnya. Apakah ada masalah? Minos bertanya pada orang itu, penasaran ingin tahu dari mana datangnya kebencian tersebut. Mereka adalah musuh. Namun, bagi orang-orang yang datang dari Flaming Empire sebagai bala bantuan bagi keluarga daerah, kebencian mereka terhadap Minos jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggota keluarga mereka. Lagi pula, mereka belum mengalami semua teror, ketakutan, dan kebencian terhadap Minos seperti orang-orang yang telah berada di wilayah ini sejak awal perang. Ditambah lagi, sebagai orang yang sudah lama tinggal di kekaisaran, hubungan mereka dengan keluarga tidak lagi sedekat dulu. Tapi tetap saja, pria di kelompok Thomas itu sepertinya mempunyai dendam pribadi terhadap Minos. Kamu bisa bertindak megah untuk saat ini, tapi sebentar lagi tidak ada yang bisa melindungimu. Pria itu berkomentar dalam-dalam, merasakan tangannya gatal karena ingin memukul Minos. Ketika kelompok Raja Brown bangkit untuk meninggalkan tempat itu, pria itu melihat ke arah Minos sekali lagi dan berkata, "Ketika kamu jatuh, ingatlah bahwa semua kemalanganmu berasal dari tindakan House Silva." Oh, Minos berkata dengan heran, akhirnya mengerti dari mana kebencian orang itu berasal. Jadi begitu, dia kemudian segera teringat sekelompok pembunuh yang datang dari kekaisaran yang menyerangnya beberapa bulan lalu di Dataran Hitam. Sepertinya orang-orang ini ingin merasakan konsekuensi terbesar jika melawanku, ya? Dia terus melihat ke arah pintu keluar tempat itu, memancarkan niat membunuh yang kuat. Baiklah, karena kamu menginginkannya seperti itu, maka aku akan berusaha melenyapkanmu sepenuhnya. Dia mengambil keputusan dengan tegas. Minos awalnya tidak berencana memusnahkan keluarga Silva. Sebaliknya, ia hanya ingin membalas dendam pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya dan rela membunuh orang-orang yang mencoba bertindak melawannya. Namun selama mereka menjauh darinya, pemuda ini tidak akan menganiaya keluarga itu. Namun, ketika dia menyadari bahwa keluarga seperti itu tidak dapat bergerak maju dan mengatasi masa lalu, dia siap mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap mereka. Karena mereka tidak menghargai kedamaian yang mereka miliki sejak kematian pemimpin keluarga mereka sendiri, dia bertekad untuk mengakhiri sejarah keluarga Silva. Keluarga Silva, Collins, Reid. Yang lain mungkin memiliki yang selamat, tetapi ketiga keluarga bangsawan ini harus dihilangkan. Dia menyaksikan seluruh keluarga Cromwell meninggalkan tempat itu dan kemudian menoleh ke Adam Snow. Melihat lelaki tua itu gemetar ketakutan, Minos menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Setelah negosiasi itu selesai, kelompokmu akan ikut melakukan pengejaran." Pengejaran? Mata Adam menajam. Mengejar siapa? Saya ingin melenyapkan rombongan keluarga Brown dan Cromwell. Kemudian kelompok Anda akan bergabung dengan keluarga Walker dan Stone untuk melenyapkan kelompok keluarga Cromwell. Kelompok keluarga Carline dan kelompok saya akan berurusan dengan keluarga Brown. Dia berkata tanpa banyak basa-basi, berbicara dengan damai seolah-olah dia sedang merencanakan tur. Dan mendengar itu, setiap orang di kelompok kerajaan salju merasakan getaran ketakutan, menyadari betapa buruknya pemuda ini. Dia tidak bisa memaksa orang-orang ini untuk menyerah.
Jadi dia akan membunuh mereka saja. Meneguk, dia benar-benar penentu. Dan meskipun orang-orang ini terkesan dengan kesejukan Minos, tidak satu pun dari mereka yang terkejut mendengar bahwa keluarga Walker dan Carline juga terlibat di dalamnya. Lagi pula, komando keluarga ini sudah curiga terhadap Minos yang mengusulkan hal serupa dengan rumah kerajaan yang dia usulkan di ibu kota kerajaan salju kepada mereka. Itu, Raja Snow merasakan tetesan keringat terbentuk di dahinya saat dia melihat ekspresi tenang Minos. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, ketika Anda kembali ke negara bagian Anda, saya ingin keluarga Anda mengakui Dataran Hitam sebagai negara merdeka dan secara terbuka mengakui subordinasi Anda kepada kami. Selain itu, urus saja kerajaan salju untukku sementara pasukanku menghadapi momen terakhir perang. Dia tersenyum, sudah membayangkan seperti apa masa depan ketika perang akhirnya berakhir. Seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir, perang di Dataran Hitam bisa saja berakhir dalam beberapa hari. Namun masa perangnya sendiri masih bisa berlangsung berbulan-bulan karena banyak organisasi di kerajaan Brown dan Cromwell yang perlu dikendalikan. Pada saat yang sama, pembalasan dan hukuman Dataran Hitam harus segera terjadi. Jika tidak, musuh Minos pasti akan bersembunyi atau melarikan diri jika pasukannya terlalu lama bertindak. Dengan ini, dia tahu bahwa dia hanya akan memiliki ketenangan pikiran untuk memimpin negaranya dalam situasi pasca perang setelah semua ini diselesaikan. Yang bisa memakan waktu lebih lama dari yang diperlukan untuk menakuti musuh-musuhnya saat ini. Bagaimanapun, bahkan jika dia harus menyelesaikan banyak masalah sampai perang benar-benar selesai, Minos tidak berniat menggunakan kekuatan keluarga kerajaan regional untuk keuntungannya terus-menerus. Tidak, dia telah membentuk pasukannya untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan. Dia tidak berniat meminta bantuan atau memerintahkan bawahan lain untuk terlibat dalam urusannya kecuali jika hal itu sangat diperlukan. Dan karena dia telah menjanjikan kemerdekaan relatif bagi kerajaan-kerajaan di utara, dia tidak menyukai gagasan harus campur tangan setiap saat untuk mendapatkan pasukan dari negara-negara tersebut. Itu sebabnya dia mengatakan itu pada Adam. Jadi begitu, raja tua itu berkata dengan suara rendah, merasa kasihan karena keluarganya harus ditundukkan di depan umum untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, tepat di masa pemerintahannya. Mendesah. Memalukan untukku. Dia meratap dalam hatinya tetapi tidak mengatakan apapun kepada Minos karena tidak ada celah untuk itu. Setidaknya keluarga Walker dan Carline berada dalam situasi yang sama dengan kita. Setelah pertemuan sebelumnya, berjam-jam telah berlalu. Saat ini, semua orang yang menghadiri upaya perundingan perdamaian tersebut sudah berada di tempat pertemuan yang sama seperti sebelumnya. Di tempat itu, keheningan saat ini jauh lebih signifikan daripada saat pertama kali melakukan percakapan, sementara ketegangan di udara sulit untuk dilewatkan. Dan sementara orang-orang di area itu saling memandang dengan berbahaya, Gloria sedang duduk di kursi berlengannya, menatap Minos sambil merasa aneh karena mengetahui niat pemuda ini. Tidak hanya itu, melihat suasana hati orang-orang di tempat itu, tidak sulit baginya untuk menyadari bahwa dengan atau tanpa bantuannya, dia akan melenyapkan banyak dari orang-orang tersebut. Mendesah, setidaknya perang akan segera berakhir. Dia melihat sisi baiknya saat dia mencuci tangannya dari tanggung jawab apapun. Dia kemudian berkata, "Yah, aku sudah mencoba berbicara demi perdamaian, tapi sepertinya tak satu pun dari kalian yang benar-benar tertarik untuk meletakkan senjata dan berjabat tangan. Yah, kita tidak akan terlibat lagi dalam hal itu." Dia kemudian melihat kaisar spiritual itu dan berkata, "Kamu diperbolehkan untuk bertindak setelah kamu meninggalkan kamp ini. Tapi jangan menyalahgunakan posisimu karena gerejaku akan mengawasi semuanya dari jauh." Meneguk, suara tegukan bergema di sekitar sana, dengan tekanan di udara semakin meningkat. Negosiasi ini telah gagal. Sekarang terimalah apapun nasib yang menimpamu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 986 Pengejaran 1. Setelah kata-kata wanita itu selesai terngiang-ngiang di area itu, orang-orang di tempat itu mulai bangkit dari kursinya, meninggalkan area itu dengan tergesa-gesa. Saat mereka menyaksikannya, para penonton melihat ke arah orang-orang itu dengan ekspresi sedih di wajah mereka, memahami bahwa beberapa orang akan mati segera setelah meninggalkan area aman itu. Namun di antara orang-orang ini, Warner dan Oril memperhatikan dengan penuh minat ke arah Minos, penasaran melihat pemuda ini beraksi. Mereka selama ini tinggal di tempat ini, berharap akan terjadi kekerasan. Namun, melihat perilaku orang-orang itu yang mengikuti perintah gereja spiritual, mereka merasa sedikit kecewa. Bagaimanapun, haus darah sedang terjadi, dan mereka tahu bahwa pertarungan akan segera terjadi. Dengan pemikiran tersebut, mereka segera bersiap untuk meninggalkan tempat itu, berniat mengikuti Stuart muda. Melihat pergerakan hampir semua orang di sana, termasuk para uskup gereja, Gloria menghela nafas kekalahan, bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Meskipun upaya perdamaian telah gagal dan dia telah menyelesaikan dendamnya terhadap Minos, dia masih memiliki urusan di wilayah ini yang harus diselesaikan sebelum kembali ke kekaisaran.
Misalnya, dia harus menghadiri 2 upacara penobatan dan masalah kecil lainnya yang harus diselesaikan di cabang gereja di Kerajaan Ombak. Dengan mengingat hal ini, dia bersiap untuk pergi ke Atela, di mana dia bermaksud untuk mulai menyelesaikan urusannya di wilayah ini. Kuharap semuanya berakhir dengan baik. Aku akan melewati kota kering sebelum menuju ke ibu kota kerajaan Cromwell. Dia melihat ke arah kepergian Minos dan kelompoknya. Setelah itu, aku akan kembali ke kekaisaran. Beberapa saat kemudian, tidak butuh waktu lama bagi kelompok yang menghadiri perundingan sebelumnya untuk segera meninggalkan daerah tersebut, dan banyak yang mengambil rute alternatif pada saat pertama. Beberapa orang yang menghadiri pertemuan itu tidaklah sederhana dan memiliki susunan teleportasi yang dapat digunakan jika situasinya menjadi rumit. Oleh karena itu, tim Minos tidak bisa memberikan kemudahan kepada musuhnya dengan membuat mereka terlalu takut dan memaksa mereka untuk menggunakan item escape. Dengan ini, mereka berpisah, mempersiapkan pengejaran sebenarnya yang akan dimulai nanti. Namun, hal ini terjadi pada mereka yang terutama mengejar kekuatan kerajaan Cromwell. Itu karena kelompok Minos langsung mengejar tim Thomas, yang sangat ingin dibunuh oleh pemuda ini. Mereka sudah bisa dianggap musuh lama, dan tidak mampu melenyapkan orang ini beberapa kali sudah membuat Stuart muda kesal. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri saat ini melawan lawan seperti itu. Tidak, mereka sudah sangat dekat, jadi Minos ingin segera menghilangkan masalah ini. Jadi, setelah meninggalkan area pertemuan sebelumnya, dia dan Abi pergi ke samping Maida untuk mengejar orang-orang itu. Adapun Ruth dan Maisie, keduanya terbang di atas area mengikuti keduanya. Tapi karena mereka berdua berasal dari Flaming Empire, mereka tidak akan berpartisipasi dalam konflik Minos ini. Tapi mereka berdua mengikutinya dengan cermat kalau terjadi sesuatu yang aneh. Di sisi lain, Jade dan kelompoknya juga terbang dengan binatang bersayap mereka tidak jauh dari Maida, berniat untuk bergabung dalam pertempuran yang direncanakan Minos melawan pasukan kerajaan Brown. Maida lebih cepat dari monster musuh dan sekutu Minos. Tapi tetap saja, Jade dan kelompoknya tidak ketinggalan jauh, dan begitu Stuart muda bertindak, tim seperti itu pasti akan bergabung dengannya dalam beberapa saat. Dengan itu, mengingat kecepatan monster di kedua sisi, tidak lama kemudian kelompok Thomas muncul di cakrawala di depan Minos dan Abi. Di tempat itu ada 4 binatang yang sama besarnya atau lebih besar dari Maida, membawa 8 orang, semua bala bantuan dari Flaming Empire yang ada di sini untuk keluarga Brown. Ditambah Raja Brown, dan melihat targetnya muncul di hadapannya, Minos bersorak untuk pertempuran yang akan datang saat dia memperhatikan penampilan orang-orang di arahnya. Mereka melihat ke arahnya seolah-olah ragu tentang apa yang harus dilakukan saat ini. Mungkin bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan masalah, mereka melihat ada jarak antara kelompok Minos dan Jade. Tapi, di saat yang sama, tak satu pun dari mereka bisa melihat sosok Maisie di dekatnya. Atau lebih baik pergi dari tempat ini secepat mungkin untuk menghindari kejutan? Sial. Minoslah yang mengejar mereka, bukan individu biasa. Pikiran ini terutama terlintas di benak Thomas, yang saat ini merasa dirinya berada dalam situasi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Brengsek, apa yang kita lakukan sekarang? Kami hanya dapat menteleportasi 3 orang secara bersamaan dengan susunan teleportasi saya. Dia memandang Minos dengan ragu. Mencoba memahami apakah layak untuk tetap tinggal dan bertarung atau melarikan diri, mengorbankan mereka berlima. Namun saat dia memikirkannya, keturunan keluarga Silva tertawa dan berkata, "Orang malang itu sendiri yang mengejar kita. Ayo berjuang." Apakah kamu gila? Wanita itu pasti ada di suatu tempat mengawasimu. Kaisar spiritual lainnya mengatakan ini, khawatir tentang apa yang akan terjadi pada mereka jika Minos mati di tangan mereka. Orang-orang dari wilayah utara benua tengah ini mungkin tidak takut pada Maisie karena terlalu banyak masalah yang menghalanginya untuk bertindak melawan mereka. Tapi mereka bukan lagi berasal dari wilayah itu melainkan kekaisaran. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mencegah Maisie membalas dendam terhadap mereka di masa depan. Dan meskipun mereka punya metode untuk bersembunyi dan mengambil keuntungan tertentu, itu hanya akan berhasil jika dia tidak ada. Dengan itu, orang seperti itu khawatir melawan Minos di tempat ini. Tidak, orang itu tidak akan bertindak melawan kita. Clayton Silva berkata dengan nada percaya diri. Dia terlalu sombong untuk bergantung pada bantuannya, dan dia tidak akan mau menjadi rumit karena sesuatu yang sekecil itu. Kecil, itu putranya yang sedang kita bicarakan. Kaisar spiritual lainnya mengatakan ini dengan terkejut bahwa Clayton akan mengabaikan informasi tersebut. Itu tidak masalah. Wanita itu tidak pernah membesarkan putranya. Aku yakin dia bahkan tidak peduli padanya. Benarkah? Dan kenapa dia ada di sini? Gadis berambut hitam yang berdiri di samping iblis itu adalah muridnya. Jadi, wanita itu mungkin ada di sini untuk membawa bocah itu kembali ke kekaisaran? Kata keturunan keluarga Silva, yakin dengan informasi yang dia kumpulkan di kekaisaran sebelum datang ke wilayah ini.
Dia bahkan tidak membalaskan dendam suaminya yang menjalin hubungan dengannya selama bertahun-tahun. Jadi mengapa dia peduli dengan anak yang tidak dia besarkan? Itu. Orang-orang dalam kelompok itu kehilangan kata-kata. Di dunia spiritual, tidak jarang ditemukan orang tua yang kejam yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau bahkan mampu mengorbankan mereka demi kebaikan mereka sendiri. Faktanya, salah satu penguasa salah satu dari 8 sekte besar Kekaisaran Flaming di masa lalu telah mencuri istri putra satu-satunya dan kemudian membunuh orang malang itu. Cerita seperti itu memang dibesar-besarkan, namun kasus seperti ini terjadi di sana-sini dari waktu ke waktu. Dan mengetahui hal tersebut, orang-orang dalam kelompok itu yang tidak mengenal Ibu Minos, tidak ragu bahwa Maisi akan mampu untuk tidak peduli dengan kematian putranya sendiri jika apa yang dikatakan pria itu benar. Raja Brown sendiri tidak punya cara untuk membantah orang itu. Dia benar-benar tidak membalas dendam pada Albert dan jarang mengunjungi putranya ketika dia tidak sadarkan diri selama bertahun-tahun. Mungkin dia di sini hanya untuk bocah nakal itu. Dia berkomentar dengan suara rendah namun masih dipenuhi rasa takut di hatinya. Tetapi ketika mereka berbicara, orang-orang ini sudah membuang banyak waktu. Pada saat itu, Stuart muda melompat dari punggung Maida sambil melemparkan benda berbentuk segitiga ke arah makhluk spiritual yang melarikan diri itu. Sangat terlambat, pedang spasial. Dan kemudian, segera setelah dia mengaktifkan teknik utamanya, Minos melihat objek tersebut berhenti di udara karena keterbatasan spasial dari tekniknya. Kemudian suara dengungan khas menyebar ke seluruh area itu saat susunan stabilisasi spasial diaktifkan. Bangkitnya dataran hitam bab 987 pengejaran 2. Astaga, pada saat pertama tindakan Stuart muda itu, susunan spiritual yang dilemparnya berhenti jatuh karena berada di bawah batasan spasial dari tekniknya. Sementara itu, dia dengan cepat melakukan serangkaian gerakan di udara sambil mengayunkan pedang bermata merahnya untuk menyerang ke arah makhluk spiritual yang sekarang berada di bawah pengaruh teknik dan bagaimana rasanya jatuh dari ketinggian ini? Pikiran ini terlintas di benak Minos saat tubuhnya membuat lintasan parabola saat jatuh bebas, lebih dari 1000 kaki di atas tanah. Tapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri tapi agak tertarik pada apa yang akan terjadi pada targetnya yang sekarang dicegah untuk melarikan diri dari tempat ini menggunakan item teleportasi. Tidak hanya itu, dia juga tertarik untuk menguji pemikiran seperti itu dengan orang-orang ini. Mimpi tanpa batas. Dengan itu, matanya mulai bersinar terang dalam warna pelangi saat dia menargetkan makhluk spiritual musuh, makhluk terlemah di sana. Thomas, sayang sekali kamu tidak bisa terbang, hehe. Dia mengatakan itu dengan lantang, di saat yang sama bilah udara yang dikirim sebelumnya mengarah ke punggung binatang yang sekarang tidak sadarkan diri itu. Dan ketika mereka mendengarnya, orang-orang itu merasakan batasan spasial dari teknik Minos pada tubuh mereka, dan hanya kaisar spiritual di sana yang dapat bergerak. Adapun para raja spiritual puncak, mereka semua dengan gugup merasakan teror karena tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Di antara mereka, Raja Brown adalah yang paling putus asa. Kotoran, apa itu? Apakah itu yang dilakukan anak nakal ini? Ketiga kaisar spiritual saling berkomentar, merasa bahwa Minos bahkan lebih buruk dari yang mereka dengar. Mereka telah mendengar dari Thomas bahwa Minos jauh lebih kuat daripada raja spiritual level 59. Tapi sialnya, salah satunya berada di level 60. Dua di antaranya di level 61. Ada perbedaan besar antara level tersebut dan kekuatan seorang kultivator puncak regional. Karena itu, mereka terkejut pada saat ini. Agak menyesal tidak memberi penghargaan lebih pada Stuart muda. Penjahat itu, bukan tanpa alasan para pembunuh yang kukirim sebelumnya tidak pernah kembali. Clayton Silva berkata dengan penuh kebencian, tidak mengerti mengapa Minos begitu kuat. Namun, saat mereka merasakan teror menghadapi Minos untuk pertama kalinya, mereka akhirnya memahami perkataan pemuda ini sebelumnya kepada Thomas. Pada saat itu, setiap orang dalam kelompok Thomas menunduk kaget saat menyadari tunggangan mereka mulai berjatuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya, sebagian besar dari individu tersebut mulai terjatuh tak terkendali, mencapai kecepatan yang semakin tinggi. Pada saat yang sama, binatang di bawah kaki mereka menjauh dari mereka, jatuh lebih cepat. Sementara itu, ketiga kaisar spiritual segera mulai melayang di udara. Sementara salah satu dari mereka sudah bergerak untuk mencapai tubuh Thomas yang putus asa, yang sudah berteriak ketakutan. Kamu pikir aku akan mengizinkannya? Minos bergumam pada dirinya sendiri ketika seni melahapnya mulai mengelilingi kaisar spiritual itu, memberinya lebih banyak energi. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Pedang spasial. Mimpi tanpa batas. Dia mengaktifkan ketiga teknik ini sekali lagi, sekarang secara bersamaan. Menargetkan individu yang ingin menyelamatkan nyawa Thomas. Astaga! Bilah besar energi spiritual keluar dari pedangnya, mengiris ke arah tengah jalan orang-orang itu dan Thomas, sementara teknik mentalnya menargetkan orang yang paling dekat dengan orang itu. Bajingan, apakah bajingan itu meremehkan kita? Atau apakah dia benar-benar sangat membenci yang mulia? Salah satu keturunan keluarga Brown berteriak ragu.
kaget melihat betapa tegasnya Minos dalam upayanya melenyapkan Thomas Brown. Daripada secara langsung mencoba melenyapkan orang-orang terkuat di sana, dia hanya menargetkan Raja Spiritual level 59 saja. Hal ini sungguh mengherankan bagi orang-orang ini. Bajingan, jika kamu ingin melakukan ini, biarkan aku menjagamu. Clayton mengatakan ini sambil menunjukkan niat membunuhnya yang besar. Dan sementara Kaisar Spiritual terlemah bertarung dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan teknik mental Minos, Maida dan Abi akhirnya mengambil langkah pertama mereka dalam pertempuran ini. Tak satu pun dari mereka cukup kuat untuk bertarung berdampingan dengan Minos, tapi mereka punya cara untuk membantunya. Mempertimbangkan hal ini, ketika Kaisar Spiritual ketiga di daerah itu menggunakan teknik dalam upaya untuk menangkap tubuh Thomas yang jatuh, tiba-tiba, beberapa cermin mulai muncul di tengah-tengah jalannya. Petakan, dan kemudian, saat cermin berputar dari teknik pertahanan Abi muda menjadi semakin terlihat, bentrokan antara benda tersebut dan teknik musuh akhirnya terjadi. Apa? Pertahanan yang kokoh? Kaisar Spiritual level 61 berkata dengan keras, terkejut dengan kejutan ini. Tetapi karena perbedaan dalam kultivasi antara dia dan Abi terlalu besar, dan wanita ini tidak memiliki keterampilan yang meningkatkan cadangan energi spiritual alaminya, atau sesuatu yang menyedot energi musuh-musuhnya, tekniknya tidak bertahan lama. Panjang. Boom. Cerminnya meledak berkeping-keping, tapi gerakan Abi sudah lebih dari cukup untuk mengganggu Kaisar Spiritual itu. Raja Brown merasakan gesekan dengan gas di sekitarnya menjadi semakin signifikan saat kecepatannya mendekati batasnya. Namun, meski kecepatan jatuhnya tidak lagi meningkat, dia semakin menjauh dari ketiga Kaisar Spiritual. Brengsek, jika aku jatuh dari ketinggian ini, tamatlah aku. Dia gemetar ketakutan saat dia menggerakkan salah satu tangannya melalui susunan teleportasi. Namun, saat mencoba menggunakan benda seperti itu, Thomas tidak dapat mengaktifkannya, karena dia masih berada di dalam ruang yang terpengaruh oleh susunan stabilisasi ruang yang digunakan oleh Minos. Rai itu masih jatuh pada ketinggian yang sama dengan binatang spiritual yang jatuh. Namun, meski jarak antara Thomas dan artefak semacam itu semakin meningkat, itu masih belum cukup baginya untuk meninggalkan ruang pengaruh benda itu. Akibatnya, dia bingung apa yang harus dilakukan saat ini. Memikirkan, mungkin aku harus mencoba meningkatkan gesekanku dengan udara? Dia akhirnya memikirkan sesuatu, segera mencari melalui cincin spasialnya, mencari sesuatu yang berguna. Sementara itu, cermin Abi kembali muncul di area tersebut, kali ini melindungi Stuart muda bersamaan dengan gerakan penyelamatan Maida. Setelah melihat pemuda itu melompat ke udara, Abi segera memerintahkan binatang itu untuk melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan Minos kembali. Dan saat Maida melakukan gerakan seperti itu, wanita berambut biru itu menggunakan tekniknya 2 kali, mengganggu kedua Kaisar Spiritual level 61. Hehe, kalian berdua telah bertindak sangat baik. Minos berkomentar singkat sambil dengan cepat memindahkan binatang itu sambil merasakan air liur Maida di sekitar pakaiannya. Dia kemudian berdiri di punggungnya dan bersiap untuk terus melawan kedua Kaisar Spiritual itu. Adapun orang ketiga, orang itu, sayangnya, telah kalah dalam pertarungan mental melawan Minos dan jatuh pingsan pada saat ini. Bajingan, itu tidak bisa dimaafkan, Mino! Clayton berteriak dengan kebencian, menyadari bahwa Thomas sudah hampir di luar jangkauan mereka. Namun, ketika dia menyesali situasi buruk yang dia alami, Minos bahkan tidak melihatnya dan segera melancarkan serangan terhadap Thomas. Astaga! Mari kita lihat bagaimana kalian akan menyelamatkannya sekarang. Brengsek! Jika aku tidak membunuhmu hari ini, namaku bukan Max Brown. Anggota keluarga Brown berseru dengan seluruh kekuatannya ketika dia melihat bahwa tidak ada bedanya lagi baginya untuk mencoba menyelamatkan Thomas. Dia tidak lebih cepat dari teknik Minos, dan bahkan serangannya tidak akan berguna, karena Abi berada di sisi musuhnya, siap membuat cermin untuk melindungi serangan pria itu. Dengan mengingat hal itu, yang tersisa baginya hanyalah berdoa agar Thomas selamat dari kejatuhan dan serangan Minos saat dia berurusan dengan Stuart muda. Max, aku akan menghentikan teknik pertahanan dari wanita jalang kecil pengkhianat ini, dan kamu menghadapi bajingan ini. Clayton berkata dengan nada tegas, yakin mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Lagi pula, tidak seperti Minos dan Abi, yang bergantung pada Maida untuk terbang melintasi area tersebut, mereka dapat melakukan ini tanpa bantuan binatang buas atau benda luar. Jadi, mereka melanjutkan pertarungan mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 988 kalah jumlah. Saat Minos dan Abi bersama-sama melawan kedua musuh mereka, Oril dan Warner akhirnya mendekati lokasi pertempuran, di mana mereka ingin menyaksikan pertarungan pemuda itu. Mereka berdua sangat penasaran melihat Minos beraksi, dan begitu mereka menyadari kepergian rombongan pemuda ini, mereka pun terbang berdampingan menuju tempat ini. Sayangnya bagi keduanya, mereka sedikit lebih lambat dari Maida dan sudah melewatkan awal pertarungan. Namun, ini bukanlah titik terburuk bagi keduanya.
Ketika mereka sudah cukup dekat dengan pertempuran untuk merasakan fluktuasi dari mereka yang terlibat dalam pertarungan, mereka berdua tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa pada tubuh mereka. Saat mereka merasakan ini, mereka berdua saling memandang dengan kaget, tapi kemudian teringat orang-orang di sekitar dan segera memahami apa yang sedang terjadi. "Mengapa kau melakukan ini?" Warner bertanya pada Maisie, dengan asumsi dialah orang yang menekan mereka untuk tidak melanjutkan. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang di sekitarnya yang memiliki kultivasi cukup tinggi untuk menekan mereka berdua. Dan bahkan jika tak satu pun dari mereka melihatnya sekarang, mereka tidak akan berpikir bahwa ada kaisar spiritual tingkat tinggi lain di dekatnya. Itu adalah wilayah utara benua tengah, bukan kerajaan api. Oriel kemudian melihat sekeliling, mencoba melihat sekilas pertarungan Minos. Namun, tiba-tiba awan di sekitar mereka menjadi lebih tebal, sehingga mengganggu visibilitas mereka. "Badai siang hari, Maisie, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyerang kami?" Perwakilan keluarga Edwardstone berteriak ketakutan, merasakan karakteristik teknik kuat dari Sekte Awan Abu-Abu. "Pergilah, kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat pertempuran ini." Suara manis Ibu Minos terdengar di sekitar seolah-olah dia berada di lebih dari satu tempat secara bersamaan. "Apa, kamu ingin mencegah kami menonton pertarungan ini? Kenapa?" Oriel bertanya dengan heran, tidak memahami motivasi wanita seperti itu. Apa salahnya mereka menonton pertarungan junior? Paling-paling mereka akan belajar tentang bakat lain, sesuatu yang sering mereka lihat dalam hidup mereka. Mengapa repot-repot dengan ini? Namun, Maisie tidak bodoh dan tidak mengizinkan orang-orang ini menonton pertarungan Minos secara gratis. Minos menggunakan beberapa teknik tingkat tinggi. Dan Anda mengharapkan saya membiarkan parasit seperti Anda mengawasinya secara gratis? Dia memikirkan hal ini sambil berdiri di samping Ruth di atas binatang spiritualnya. "Warner dan kamu, orang asing, keluar dari sini, atau aku akan bertindak melawanmu. Jangan berpikir aku tidak mampu mengalahkanmu sampai wajahmu sedemikian rupa sehingga ibumu pun tidak akan bisa mengenalimu." Dia berkata dengan nada mengancam ketika suhu di sekitar tiba-tiba turun. "Ceka!" Warner mengepalkan tangannya karena frustrasi, tidak punya pilihan selain mundur. Brengsek, wanita itu serius. Dia memikirkannya saat dia merasakan tetesan air di sekitarnya membeku, sebuah tanda dari teknik terkenal dari Sekte Awan Abu-Abu. Adapun Oriel, dia tidak mengetahui kemampuan para penggarap kerajaan Flaming, tetapi dia memahami bahasa kultivasi dengan sangat baik. Maisie jauh lebih kuat dari mereka, dan posisinya tidak menimbulkan keraguan. Merasakan hal ini, pria dari kerajaan barat ini tidak mau mengambil risiko di tempat ini hanya untuk junior level 53. Mendesah. "Sampai jumpa lagi, para penggarap kekaisaran Flaming." Dia mengucapkan selamat tinggal sebelum kembali ke tempat Luke datang dengan binatang rohaninya. Ketika drama sebelumnya terhenti dengan kepergian dua kaisar spiritual yang kuat itu, bala bantuan Minos akhirnya tiba di daerah itu. Namun, kali ini Maisie tidak repot-repot menghentikan dua kaisar spiritual yang bepergian bersama kelompok Jade Carline. Tidak, situasi para kaisar spiritual itu benar-benar berbeda dari dua individu lainnya. Lagi pula, meskipun orang-orang dalam kelompok Jade atau Thomas berasal dari wilayah ini dan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memahami teknik Minos, dua lainnya berbeda. Oriel, Maisie tidak tahu, jadi dia bertindak hati-hati dengannya. Tapi Warner, pria ini pasti mampu memahami teknik Minos karena keluarga Edwardstone memiliki dua teknik tingkat emas. Dan bahkan jika dia tidak mungkin memiliki sesuatu seperti itu, kemungkinan dia belum pernah melihat teknik seperti itu digunakan sangatlah kecil. Itulah sebabnya Maisie menghentikan mereka mendekat ke lokasi pertarungan putranya. Teknik tingkat emas sudah cukup bahkan bagi kaisar, seorang sage spiritual, untuk meninggalkan istananya untuk berburu. Mengetahui hal ini, Maisie tidak bisa membiarkan orang seperti itu mengetahui rahasia Minos. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang Jade untuk mendekati tempat 4 orang dan seekor binatang bertarung dengan semua yang mereka miliki. Di tempat itu, sebuah cincin hitam raksasa berputar di udara di sekitar dua kaisar spiritual, sementara keringat menetes dari wajah mereka seolah-olah mereka meleleh. Pada saat yang sama, Minos dan Abi berada di belakang harimau bersayap berambut hitam, terus-menerus berpindah posisi, sementara cermin berputar di sekeliling mereka, melindungi mereka. Abi tampak pucat di punggung Maida saat Minos berdiri di sisinya. Sementara itu, dia terus-menerus melawan pukulan lawan dan terkadang menggunakan teknik mentalnya untuk memberikan tekanan kepada mereka. Namun, meskipun Minos sudah bisa menghadapi kaisar spiritual level 61 dengan mudah dalam situasi biasa, situasi saat ini sama sekali tidak normal. Dia sudah menghabiskan terlalu banyak energinya untuk menangani sebagian besar kelompok itu. Dia juga tidak mampu menyerap energi seefisien mungkin dari para raja spiritual puncak. Karena itu, Minos semakin lemah dalam pertarungan ini, alih-alih mempertahankan kondisinya seperti yang biasa dia lakukan dalam pertarungan beberapa bulan terakhir. Namun, sesulit apapun yang dihadapinya dan Abi,
situasi bagi dua orang lainnya juga tidak baik. Mereka telah terpengaruh secara mental oleh teknik Minos dan kehilangan sebagian besar energi mereka karena seni melahap dan teknik mereka sendiri. Dengan itu, ketika mereka melihat kedatangan bala bantuan Minos, mereka hampir menjadi gila karena kebencian melihat orang-orang yang seharusnya menjadi sekutu mereka sampai beberapa hari yang lalu. Oh, sepertinya kita berhasil tepat waktu. Jade berkata dengan puas, merasakan kegembiraan melihat Stuart muda hidup dan sehat. Dan menyadari bahwa dia telah bertahan melawan dua kaisar spiritual dan masih menyingkirkan kaisar ketiga, mau tak mau dia merasa bangga dengan hubungannya dengan dia. Faktanya, setiap milimeter tubuhnya berteriak bahwa hubungannya dengan pria superior ini lebih dari benar. Itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Karlines, Clayton mengatakan ini di tengah napasnya yang terengah-engah. Apakah kamu benar-benar akan menuruti perintah iblis itu? Masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahanmu. Bergabunglah dengan kami untuk menghilangkan gangguan ini. Tapi Jade tidak suka mendengarnya dan memerintahkan. Jangan dengarkan orang-orang lemah ini. Minos sudah menjadi pemimpin kita, dan kita harus membantunya mengatasi hama itu. Setelah mendengar itu, dua kaisar spiritual dari kelompoknya mengangguk setuju. Tak satu pun dari mereka ada di sini karena mereka memiliki perbedaan dengan Minos. Tidak, mereka benar-benar tidak peduli dengan orang ini. Mereka hanya menginginkan perlindungan keluarga, sesuatu yang dijanjikan oleh kekuatan regional untuk menarik keturunan mereka di masa yang penuh tantangan ini. Dan karena tidak ada gunanya melawan putra seseorang yang akan segera menjadi orang suci spiritual, keduanya dengan senang hati mengikuti perintah Jade. Yang mulia, yakinlah, keduanya tidak akan bernapas lebih lama lagi. Salah satu dari mereka mengatakan ini sambil melompat dari punggung tunggangannya dan terbang ke arah tempat rombongan Minos berdiri. Di sisi lain, saat kaisar spiritual kedua bergabung dalam pertempuran, Minos berteriak ke arah Jade, "Kalian semua, turunlah dan lihat apa yang terjadi pada orang-orang yang aku jatuhkan. Jika ada yang selamat, jangan ragu untuk mengeksekusinya." Meneguk, puncak raja spiritual dari keluarga Carline melihat ke bawah, hampir tidak bisa melihat tanah di bawah mereka. Adakah yang selamat dari itu? Mustahil. Salah satu dari mereka memikirkan hal ini ketika dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mencoba berdebat dengan Minos, dan tak lama kemudian kelompok Jade meninggalkan area itu dan berjalan ke bawah tim Stuart muda. Bangkitnya dataran hitam bab 989 akibat jatuh 1000 meter dari tanah. Saat kelompok Jade turun melintasi langit wilayah itu, Minos, Abi, Maida, dan dua kaisar spiritual dari keluarga Carline tetap berada di sana. Namun, kini dengan kedatangan dua bala bantuan ini, situasi kedua musuh Minos telah banyak berubah, dan ekspresi mereka mau tidak mau menunjukkannya. Melawan Minos dan Abi saja, mereka sudah merasakan kesulitan besar, jadi sekarang, dengan dua orang lagi yang levelnya sama dengan mereka. Peluang apapun yang mereka miliki di sini telah dilenyapkan. Brengsek, kau akan membayarnya, Carlines. Clayton Silva berteriak putus asa, mengutuk orang-orang yang telah mengkhianati wilayah tersebut dan memihak Minos yang kotor. Namun, keduanya tidak khawatir dengan ancaman yang dilancarkan oleh dua orang sekarat di tepi jurang kehidupan. Keduanya berada di level 61, begitu pula musuh mereka. Terlebih lagi, keduanya berada pada kondisi puncaknya, sementara kedua musuh Minos sudah sangat kelelahan. Faktanya, saat mereka mengitari area itu, bersiap menyerang lawannya, Minos terus menyerap energi lawannya sambil mengabaikan bala bantuan mereka. Bajingan, setidaknya aku akan membawa salah satu dari kalian bersamaku. Anggota keluarga Brown mengatakan ini sambil melepaskan niat membunuh yang kuat, melihat ke arah Minos dan Abi. Oh, aku ingin melihatmu mencobanya. Mata Minos bersinar terang ketika akhirnya kedua bala bantuannya mulai menyerang. Kemudian, dalam sekejap mata, berbagai bentuk energi muncul lagi di sekitarnya. Saat Minos dan Abi terus-menerus menghindari serangan musuh, namun kini dengan lebih banyak kebebasan untuk melakukan serangan balik. Kedua bala bantuan mereka sangat membantu, dan setiap kali kedua musuh mendekati Minos dan Abi, mereka membuat hidup musuh semakin sulit. Dengan memiliki lebih banyak ruang, Minos bertindak lebih efektif, semakin mengikis pertahanan fisik dan mental lawannya, sehingga memudahkan timnya untuk menang. Saat pertempuran di langit di wilayah itu berlanjut, kelompok Jade akhirnya mendarat di sekitar tempat musuh Minos seharusnya tumbang. Di kawasan itu, jika dilihat dari jauh, akan terlihat beberapa tumpukan daging di tengah kawasan semi-gurun. Sebaliknya, noda darah terlihat di area seluas puluhan meter persegi. Namun noda ini tidak biasa karena makhluk yang jatuh di sana, terutama binatang buas, telah jatuh di titik yang berbeda, sehingga menciptakan lukisan yang tidak teratur di area tersebut. Dan melihat ini dari dekat, orang-orang dalam kelompok Jade hampir memuntahkan isi perut mereka, karena tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat hal seperti ini. Mereka telah melakukan banyak pertempuran dan menyaksikan kematian terjadi dalam berbagai bentuk. Namun mereka belum pernah melihat orang mati karena terjatuh dari ketinggian.
dan melihat potongan daging yang tersisa dari binatang musuh mereka, mereka berhadapan dengan pemandangan yang mengerikan. Binatang spiritual pada dasarnya adalah makhluk besar. Dan, mengingat masing-masing makhluk itu sebelumnya berukuran rumah 50 meter persegi, tinggi 5 meter. Terjatuh dari ketinggian 1000 meter telah mengakibatkan musnahnya tubuh mereka sepenuhnya. Tidak hanya itu, bau darah bercampur kotoran makhluk-makhluk tersebut pun sudah mencemari udara. Sehingga baunya tidak lebih enak dari bau kotoran yang dikeluarkan oleh para pembudidaya. Karena mencium kotoran orang lain tidak menyenangkan, orang-orang dari keluarga Carline itu tidak berada dalam situasi yang nyaman. Brengsek, bau itu terlalu menyengat, salah satu dari mereka berkomentar sambil mendekatkan salah satu tangannya ke hidung. Tapi harus kuakui itu benar-benar mengejutkan. Aku tidak pernah menyangka binatang dengan tubuh sebesar dan sekuat itu akan berakhir seperti itu. Lihat itu, dia menunjuk ke arah tubuh Raja Spiritual level 59. Manusia biasa tidak dilenyapkan tubuhnya, tapi binatang sebesar itu yang melenyapkannya. Tapi orang ini tidak tahu apa-apa tentang hukum alam. Makhluk yang lebih besar mungkin tampak lebih tangguh dalam hal parameter tertentu. Namun menjadi besar dan masif adalah kerugian yang signifikan jika menyangkut terjun bebas. Faktanya, beberapa hewan kecil, seperti tikus, bahkan dapat bertahan hidup saat jatuh beberapa puluh meter. Namun kejatuhan yang sama akan melenyapkan seekor gajah. Dan untuk monster besar yang digunakan oleh kelompok keluarga Brown, situasinya semakin memburuk, mencapai hasil seperti sekarang. Itu juga sebabnya manusia dalam kelompok Thomas tidak menderita sebanyak binatang buas, dan beberapa masih bisa dikenali bahkan setelah kematian. Bagaimanapun, meski mereka terkesan dengan pandangan sekilas minus, orang-orang itu akhirnya mulai memeriksa kondisi tubuh manusia di sana. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya memastikan kematian masing-masing Raja Spiritual level 59, di antaranya Raja Brown. Yang meninggal dengan ekspresi ketakutan di matanya dan memegang susunan teleportasi yang terpotong menjadi dua. Mendesah, ini semua salahmu, Thomas, jadi berpikir dalam hati ketika dia melihat tubuh Raja Spiritual puncak regional yang sangat memar itu. Kamu bodoh yang membiarkan Minos tumbuh dewasa dan menjadi badut karena bersikeras melakukan kesalahanmu. Nah, sekarang kamu sudah membayar semua itu. Dia mengambil cincin spasial dari pria itu sebelum melihat orang-orang di kelompoknya dan memerintahkan mereka untuk mengumpulkan barang-barang dari kematian. Setidaknya sekarang Minos bisa melanjutkan rencananya tanpa campur tangan lebih lanjut, dan kita bisa kembali berbisnis daripada berjuang tanpa henti. Dia tersenyum pelan. Itu akan lebih baik. Namun, saat dia memikirkan masa depan cerah di depan mereka, suara salah satu anggota keluarganya mengingatkannya akan sesuatu. Awas, ada yang selamat. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana orang bisa selamat pada musim gugur itu? Orang-orang di sekitar mulai mengatakan hal-hal yang tidak percaya ketika mereka menoleh ke tubuh yang bergerak dengan susah payah di area itu. Jade kemudian melihat orang tersebut dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya tetapi segera memahami situasinya. Itu adalah musuh Kaisar Spiritual yang tidak melawan mereka berdua sebelumnya. Oh, jadi, Kaisar Spiritual memiliki daya tahan seperti itu? Tidak masalah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang mulia, seseorang di sana bertanya pada Jade, karena kelompok mereka sudah mengepung orang itu. Ayo kita bunuh dia, dia memesan tanpa ragu-ragu. Dia terluka parah, dan mengenal Minos, saya yakin orang seperti itu lebih rentan dari yang kita bayangkan. Bunuh Kaisar Spiritual, beberapa orang di sana merasakan keraguan muncul di hati mereka karena mereka belum pernah melakukan hal yang begitu berani sebelumnya. Apakah kalian lebih suka membiarkan dia pulih dan kemudian membunuh kami? Dia meneriaki mereka, tidak senang karena keluarganya memiliki individu yang pengecut. Setelah mendengar itu, orang-orang itu menelan ludah mereka sebagai antisipasi sebelum mereka mulai mengalirkan energi mereka ke dalam teknik mereka. Benang emas, palu surga, petir biru. Kemudian, beberapa serangan terbentuk di udara tepat sebelum dilempar ke arah Kaisar Roh, yang bahkan tidak sadar saat itu. Ledakan, angin kencang menyebar ke seluruh area saat debu terangkat ke udara akibat gelombang kejut yang ditimbulkan oleh serangan orang-orang tersebut. Sementara itu, tetesan darah mulai berterbangan di sekeliling, meninggalkan tubuh Kaisar Spiritual yang sekarang dimutilasi itu. Orang itu biasanya tidak terkalahkan melawan orang-orang itu. Tetapi dengan pertahanannya yang minimal, bahkan dalam keadaan yang memalukan, tubuhnya tidak dapat menahan serangan dari Raja Spiritual belaka. Akibatnya, dia meninggal di tengah mimpi buruknya. Masih disiksa oleh Minos. Fiuh, ini akhirnya berakhir. Seseorang di sana mengatakan demikian, merasa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan di tempat itu. Raja Brown sudah mati. Semua Raja Spiritual puncak kerajaan coklat yang datang dari kerajaan Flaming juga sedang dalam perjalanan menuju dunia bawah. Pada saat yang sama, mereka telah melenyapkan Kaisar Spiritual, dan ketika mereka melihat ke langit, mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Lagi pula, pada saat ini, dua tubuh manusia dengan cepat jatuh dari langit.
sementara seekor binatang dan 4 manusia perlahan-lahan turun dari posisi mereka. Mereka juga sudah selesai. Ya, Jade tersenyum sambil memandang Stuart muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah itu, Minos akhirnya turun dari punggung Maida, menuju ke arah 2 mayat lawannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 990 hasil 1. Setelah berhenti di samping tubuh keturunan keluarga Silva itu, Minos mengamatinya beberapa saat, melihat banyak luka dan memar yang menembus baju besi perak orang tersebut. Bajingan ini telah menyebabkan banyak masalah di sini. Aku tidak bisa memaafkan keluarga Silva setelah itu. Dalam diam, dia menusuk, akhirnya membungkuk di samping kedua mayat itu untuk mengumpulkan cincin spasial mereka. Saat Minos melakukan ini, tidak lama kemudian Jade mendekatinya, membawa banyak cincin spasial di tangannya. Kami mengumpulkan barang-barang ini dari orang-orang yang kamu hilangkan. Dia berkata dengan suara rendah sambil berdiri di sampingnya. Terima kasih. Minos mengangguk tanpa memandangnya, masih menunduk di tempat sambil memeriksa barang-barang dari orang-orang itu. Mereka adalah kaisar spiritual pertama yang disingkirkan Minos. Jadi, wajar jika dia penasaran dengan warisan yang ditinggalkan oleh mereka. Mari kita mulai dengan pria dari keluarga Silva ini. Dia mulai menyelidiki cincin itu, tapi tak lama kemudian ekspresi penghinaan muncul di wajahnya. Itu dia, bahkan Raja Spiritual pun akan memiliki lebih dari itu. Sayangnya bagi Stuart muda, Clayton telah menggunakan hampir seluruh sumber daya keluarga Silva untuk mendanai misi pembunuhan terhadapnya. Dan justru karena itu, benda-benda di cincin spasial orang ini biasa saja. Ada hal-hal seperti susunan dan artefak tingkat 2, banyak pil dengan peringkat yang sama, dan beberapa obat tingkat prajurit. Mengenai teknik spiritual, Clayton telah meninggalkan beberapa salinan kelas hitam. Tapi itu bukan masalah besar bagi tentara Dataran Hitam, yang sudah memiliki ratusan salinan tersebut. Selain itu, jumlah kristal di sana sangat sedikit sehingga Minos tidak membuang waktu untuk menghitung. Sebaliknya, dia mulai memeriksa cincin spasial dari 2 kaisar spiritual lainnya. Dan setelah beberapa waktu memikirkannya, dia masih belum dapat menemukan teknik dengan kualitas lebih tinggi daripada teknik kelas hitam. Namun, dia telah memperoleh kristal spiritual dalam jumlah yang wajar kali ini, setidaknya menurut standar regional. Dia telah memperoleh lebih dari 100 juta kristal tingkat rendah dan 200.000 kristal tingkat menengah di 2 cincin itu. Namun, di sisi lain, ada lusinan susunan tingkat tinggi tingkat 2, peralatan pendukung di sana, dan beberapa pil tingkat rendah tingkat 3. Akhirnya, ketika item yang ditinggalkan oleh Raja Spiritual Puncak Kerajaan Flaming ditambahkan ke item yang ditinggalkan oleh Thomas. Total nilai yang terakumulasi adalah 3 kali lipat dari 2 kaisar spiritual. Tidak ada yang terlalu mengesankan mengingat asal-usul orang-orang ini. Tapi itu mungkin cukup bagi Dataran Hitam untuk membiayai pembangunan Naval City 1. Minos memikirkan hal ini, menganggap pendapatan hari ini menarik. Kecuali Raja Brown, setiap orang yang terbunuh pada kesempatan ini hanyalah orang biasa di Flaming Empire. Namun, mereka telah hidup selama beberapa ratus tahun dan telah mengumpulkan cadangan untuk digunakan sebagai peluang kemajuan. Mengingat hal ini, jumlah yang akan menjadi kekayaan besar di wilayah ini dapat dengan mudah dikumpulkan dari kurang dari 10 orang. Bagaimanapun, setelah dia selesai menghitung penghasilannya, sambil melihat mayat Thomas, Minos merasa sedikit lebih baik karena dia akhirnya membunuh raja itu. Orang ini telah lolos dari cengkeramannya beberapa kali dan menyebabkan banyak masalah bagi Dataran Hitam selama perang. Selain itu, sebagai pemimpin negara yang memerangi pemberontakan Dataran Hitam, Thomas adalah orang yang paling bertanggung jawab atas perang kemerdekaan. Oleh karena itu, dengan kematiannya, situasi regional dapat berubah dengan lebih mudah, dan Minos memahami hal ini dengan sangat baik. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya, Jade. Kelompokmu sangat membantu pada kesempatan ini. Dia berkata padanya sambil bangkit dari tempatnya dan melihat orang-orang di sana. Jade tersenyum puas dan berkomentar. Kami hanya melakukan hal minimum untuk menghindari lebih banyak masalah. Tapi apa yang akan kita lakukan sekarang? Pertanyaan bagus. Ia kemudian berjalan menuju wanitanya yang masih berada di punggung Maida. Kalian semua, kata Minos lantang kepada keturunan House Carline. Saya ingin Anda tetap tinggal di wilayah tersebut sampai gereja spiritual menghapus perintah sebelumnya. Itu. Tapi apa yang akan kami lakukan? Kami datang untuk berperang melawanmu. Mungkin kami akan melakukannya dari pihakmu? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Minos kemudian menjawab, tidak. Daripada berperang di akhir perang, aku ingin kamu kembali ke negaramu dan menjaga situasi di kerajaanmu. Wilayah ini sangat menderita akibat ketidakseimbangan kekuasaan baru-baru ini, dengan banyak keluarga yang mengabaikan wilayah mereka untuk melawan saya. Dia memandang Jade, mengutip masalah yang diciptakan oleh keluarga daerah. Sekarang, kerajaan akhir adalah milikku. Namun, aku tidak suka gagasan memiliki rumah yang berantakan. Bersihkan rumahku untukku. Lalu, saat aku pergi untuk membuat perjanjian dengan Raja Carline secara resmi,
Aku berharap kerajaan itu tertata rapi, siap melayaniku. Dia mengatakan ini dengan tegas, tanpa memberikan ruang kepada orang-orang itu untuk mempertanyakan keinginannya. Minos berusaha memulihkan fungsi institusi regional dan mempersiapkan kekuatan lokal untuk membantunya melakukan migrasi terkendali ke Dataran Hitam. Setelah kemerdekaan, ia mengetahui bahwa jutaan orang ingin bergabung dengan negara yang sendirian, memenangkan seluruh wilayah. Bagaimanapun juga, tempat yang terkuat selalu menjadi yang terkaya dan dengan demikian merupakan peluang terbaik bagi para kultivator dari semua latar belakang. Namun, meskipun Minos selalu memiliki masalah dengan kurangnya orang di wilayahnya, ini tidak berarti bahwa ia akan membuka pintu bagi jutaan orang sekaligus. Tidak, Dataran Hitam tidak mungkin menyerap begitu banyak orang sekaligus, mengingat kekuatan produksi kota kering saja. Bagaimanapun, para migran ini tidak akan datang ke Dataran Hitam untuk bekerja secara gratis. Oleh karena itu, ia membutuhkan institusi di luar Dataran Hitam yang kuat dan operasional agar hal tersebut dapat berjalan. Oleh karena itu perintahnya sebelumnya, berapa banyak waktu yang kita punya untuk itu? Jade bertanya dengan tekad. 1 tahun. Setelah itu, saya akan pergi ke ibu kota negara bagian Anda untuk menyelesaikan masalah. Dia berkata sambil mengedipkan mata padanya, membuat Jade menggigil membayangkan sudah mengadakan kencan dengan Minos. Baiklah, kami akan melakukannya. Dia mengungkapkannya sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Saat kelompok itu berangkat ke utara, Abi mendekati Minos dengan tatapan menuduh. Tetap saja, dia tidak berbicara tentang betapa berdosa hubungannya dengan Jade. Abi jelas tahu bagaimana Minos telah menaklukkan tubuh Jade karena sebagai istrinya, dia mudah mengenali bau aneh di tubuhnya. Meskipun dia menganggapnya tidak bermoral, dia tidak menyalahkan Minos. Lagi pula, salah siapa lagi kalau bukan Jade sendiri? Dialah yang selingkuh dari suaminya sendiri. Minos tentu saja punya pilihan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Tapi pada akhirnya, semuanya bergantung pada Jade. Dialah yang memutuskan apakah akan curang atau tidak. Mengingat hal itu, Abi membenci wanita itu tetapi tidak terlalu menghakimi suaminya. Sayangku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita mencari kelompok lain? Abi bertanya sambil memeluk lengan kanan Minos. Dia sangat pucat saat ini karena cadangan energinya telah habis di pertarungan sebelumnya. Tapi dia masih bisa berdiri di samping Minos dan lebih memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang daripada istirahatnya. Ayo kembali ke kota kering. Dalam beberapa hari, kelompok Black dan Wilfred akan mengunjungi kami untuk menyelesaikan perjanjian mereka dengan kami dan mengeksekusi Charles Walker. Setelah itu, saya akan dapat menggunakan keluarga Snow dan Walker untuk membantu saya menghilangkan beberapa masalah. Dia memikirkan sisa-sisa keluarga Silva, Collins, dan Reid. Dia masih harus berurusan dengan keluarga Brown dan Cromwell. Jadi, dia sendiri tidak berniat mengurus rumah-rumah itu. Dengan itu, dia siap menggunakan bawahannya. Baiklah, ayolah. Dia menggendongnya di pangkuannya dan menggendongnya di punggung Maida, membuat wanita itu tertawa terbahak-bahak saat Maisie dan Ruth mendekati area itu. Setelah percakapan singkat antar pihak, mereka berangkat menuju kota kering.